Para pemain diaspora terbukti berperan penting dalam misi perjalanan Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya Ragnar Roratmangun, yang pada laga debutnya menghadapi Vietnam, langsung mencetak gol dari proses soloran yang luar biasa. Ragnar tentunya diharapkan kembali mengulangi performa serupa kala menghadapi Irak dan Filipina, demi memastikan timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Simak kisah dari Ragnar Roratmangun, mulai dari profil, perjalanan karir, hingga ulasan kekuatan yang dimiliki dan gaya bermainnya. Ragnar Antonius Maria Roratmangun lahir di Os, Belanda pada 21 Januari 1998. Lahir di Belanda, Roratmangun merupakan seorang muslim keturunan Indonesia, dengan kakek dan neneknya berasal dari Verdata, Kepulauan Tanimbar. Roratmangun sendiri menyelesaikan proses pengambilan sumpah setia sebagai WNI bersama Tom Haye pada 18 Maret silam, dan menjalani laga debutnya menghadapi Vietnam di laga kualifikasi Piala Dunia, serta langsung mencetak gol di laga tersebut. Roratmangun menegaskan bahwa ia bisa bermain di beberapa posisi di sektor lini serang. Namun ia menyatakan siap bermain dimanapun yang diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sejak awal, Ragnar sudah dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Kecepatan ini tidak hanya terfokus pada larinya yang cepat, tetapi juga pada pergerakan tanpa bola dan pengambilan keputusan yang cepat di lapangan. Oleh karena itu, ia sering ditempatkan sebagai penyerang sayap maupun gelandang serang memanfaatkan skillnya tersebut. Ia lalu menaikkan kontrak profesional perdananya sebagai pemain sepak bola bersama NIC Nijmegen pada tahun 2016. Sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub asal kota kelahirannya, Top Os, mulai tengah musim 2017-2018 guna mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar. Disinilah karir Ragnar Roratmangun mulai berkembang. Berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda, ia langsung menjadi andalan di Top Os. Ia bermain di berbagai posisi lini serang guna mengeksplorasi potensinya, mulai dari winger, gelandang serang, second striker, hingga striker utama. Selama paruh musim 2017-2018, ia bermain sebanyak 18 kali di Eerste Divisie, dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Puas dengan penampilan Ragnar, Top Os kembali memperpanjang masa peminjamannya dari NIC setahun lagi, guna mengarungi musim 2018-2019. Di musim ini, peran Ragnar Roratmangun semakin vital bagi Top Os, dengan pelatih Caldwell sangat mengandalkannya untuk mengisi lini serang. Top Os pun menjalani musim yang menjanjikan bersama Ragnar, dengan mengakhiri musim di posisi ke-6 Liga, dan lolos ke babak playoff promosi ke Eredivisie. Sayangnya, Top Os kalah dari Sparta Rotterdam di babak playoff. Ragnar pun mengakhiri musim dengan catatan 30 penampilan di Liga, dengan torehan 3 gol dan 6 assist. Berkat performa apik tersebut, Ragnar kemudian dipinang ke klub yang lebih besar, yaitu SK Cambuur untuk musim berikutnya. Meski sama-sama berkompetisi di kasta kedua, berbeda dengan Top Os, Cambuur merupakan tim papan atas dengan sumber daya dan ambisi memadai, guna menembus Eredivisie kembali yang terakhir kali mereka rasakan di tahun 2016. Di Cambuur, Ragnar lebih sering ditempatkan di posisi penyerang sayap, baik sayap kanan maupun kiri, dalam formasi 4-3-3 arahan Henk de Jong. Semuanya terasa berlangsung lancar bagi Ragnar, dengan dirinya menjadi pemain andalan, dan timnya Cambuur begitu mendominasi liga. Sayangnya pandemi Covid kemudian muncul, dan terpaksa membuat semua kompetisi di Belanda dihentikan. Hal itu membuat peniadaan degradasi dan promosi di Liga Kompetisi Sepak Bola Belanda pada musim 2019-2020. Hal tersebut merupakan pukulan telak bagi Cambuur dan Ragnar yang menempati posisi pertama di Liga kala itu dari 29 pertandingan yang berlangsung. Namun, mereka tak patah arang. Musim selanjutnya, target mereka tetap sama, yaitu meraih promosi ke Eredivisie. Dikarenakan berbagai cedera yang dialaminya, penampilan Ragnar terbatas bersama Cambuur di paruh musim pertama. Saat kembali fit di paruh musim kedua, Ragnar justru diberikan posisi baru mengisi 1 dari 3 gelandang tengah di formasi 4-3-3. Namun perubahan posisi ini ternyata sukses,
dan Ragnar memainkan performa terbaik di sepanjang karirnya. Pelatih Henk de Jong sering memanfaatkannya untuk memulai serangan cepat dari lini tengah, mengandalkan kemampuannya untuk mengubah situasi bertahan menjadi peluang mencetak gol dalam hitungan detik. Cambuur pun sukses menjadi juara Eredivisie dengan dominan, dan mengamankan tiket promosi ke Eredivisie musim depan. Ragnar mengakhiri musim 2020-2021 dengan torehan 8 gol dan 2 assist dari 22 penampilannya di Eredivisie. Ragnar memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Cambuur dan bergabung dengan tim promosi lainnya Go Ahead Eagles di musim 2021-2022. Ini merupakan musim debut Ragnar Rathmangun di kompetisi Eredivisie. Bersama Go Ahead Eagles, Ragnar kembali menjalani peran sebagai penyerang sayap. Dirinya begitu diandalkan berkat kecepatan dan etos kerja yang dimilikinya. Di musim tersebut, ia hanya absen di 1 pertandingan saja, dengan bermain 33 kali di Eredivisie dan semuanya turun sebagai starter. Meski gagal untuk mencetak 1 gol pun, ia mampu menyumbangkan kontribusi berupa 4 assist. Ia juga berhasil membawa Go Ahead Eagles bertahan di Eredivisie dengan menempati posisi ke-13 klasemen akhir. Penampilan Rathmangun di musim perdananya berlaga di Eredivisie menarik perhatian FC Groningen. Di awal musim 2022-2023, Rathmangun menaikkan kontrak jangka panjang berdurasi 3 musim, plus opsi perpanjangan 2 musim tambahan bersama Groningen. Ini merupakan sebuah peningkatan karir bagi Ragnar Rathmangun, mengingat Groningen memiliki sejarah panjang di Eredivisie. Groningen terkenal dalam mengembangkan bakat-bakat hebat. Beberapa contohnya seperti Arjen Robben, Luis Suarez, dan Virgil van Dijk contohnya. Namun sayangnya, lewat berbagai masalah, mulai dari pergantian pelatih hingga ketidakstabilan dan konflik manajemen, Groningen mengalami salah satu musim terburuk sepanjang sejarah. Hanya menang 4 kali di Eredivisie, Groningen mengakhiri musim di posisi terbawah, yang membuat mereka terdegradasi ke Eredivisie. Ragnar tak bisa berbuat banyak membantu Groningen meraih hasil positif, dengan total menorehkan 19 penampilan di Eredivisie dan 1 assist di musim tersebut. Sempat bermain bagi Groningen 1 kali di Eredivisie, Ragnar kembali ke Eredivisie usai Fortuna Sittard meminjamnya dengan opsi pembelian di akhir musim. Kebanyakan tampil sebagai pemain pengganti, Ragnar mulai mendapat kepercayaan beberapa kali tampil sebagai starter di paruh musim kedua. Dengan formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih Danny Buys, Ragnar kerap mengisi posisi sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap. Total dirinya bermain 27 kali, dengan catatan 1 assist di Eredivisie musim 2023-2024. Salah satu aspek paling mencolok dari gaya bermain Ragnar Rathmangun adalah kecepatan dan akselerasinya. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk berlari dengan sangat cepat, baik saat membawa bola maupun tanpa bola. Kecepatan ini memberinya keunggulan dalam duel 1 lawan 1 dengan bek lawan, dan memungkinkan timnya untuk memanfaatkan ruang kosong di belakang garis pertahanan lawan. Akselerasinya yang eksplosif seringkali menjadi kunci dalam serangan balik cepat, di mana ia mampu memindahkan bola dari pertahanan ke serangan dalam waktu singkat. Rathmangun adalah pemain serba bisa, mampu bermain di berbagai posisi di lapangan, terutama di sisi penyerangan. Di awal karirnya, ia sering dimainkan sebagai winger, baik di sisi kanan maupun kiri, memanfaatkan kecepatan yang dimilikinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai sering dimainkan sebagai gelandang tengah atau gelandang serang, di mana ia bisa lebih banyak terlibat dalam pengaturan permainan dan serangan tim. Meskipun dikenal karena kontribusinya dalam serangan, Rathmangun juga tidak mengabaikan tugas defensif. Ia sering terlibat dalam pressing dan membantu merebut kembali penguasaan bola. Kemampuannya untuk berkontribusi dalam fase bertahan menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang lengkap dan bisa diandalkan dalam berbagai situasi permainan. Dengan akselerasinya, memungkinkan timnya untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh lawan yang sedang menyerang.
Ragnar memiliki kontrol bola yang baik bahkan saat berlari dengan kecepatan tinggi. Kemampuan menggiring bola dengan cepat dan menghindari tackle dari pemain lawan sangat penting dalam situasi serangan balik. Meskipun kecepatan adalah salah satu aset terbesar dari Ragnar Roratmangun, ia juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan dalam aspek-aspek lain dari permainannya. Meskipun mampu menunjukkan performa yang luar biasa dalam beberapa pertandingan, Roratmangun seringkali mengalami inkonsistensi. Penampilannya yang fluktuatif membuatnya sulit menjadi andalan dalam setiap pertandingan. Kadang-kadang, ia tampak dominan, sementara di pertandingan lain, kontribusinya hampir tidak terasa. Efektivitasnya juga perlu ditingkatkan. Menghadapi tim-tim yang lebih kuat secara defensif, Ragnar harus belajar untuk lebih variatif dalam pendekatan serangan baliknya, termasuk bagaimana memanfaatkan rekan setim dan mencari celah yang lebih sulit ditemukan. Kecepatan dan akselerasi Roratmangun seringkali tidak diikuti dengan keputusan yang tepat dan penyelesaian akhir yang efektif. Dalam banyak situasi, ia berhasil menciptakan peluang dengan kecepatan dan dribblingnya, tetapi kemudian gagal memanfaatkannya karena kurangnya ketenangan atau ketepatan dalam mengambil keputusan terakhir. Kesalahan dalam memberikan umpan atau penyelesaian akhir yang kurang akurat seringkali menghambat kontribusinya secara keseluruhan. Contohnya di musim ini, dari 27 laga bermain bersama Fortuna Sittard, angka rata-rata expected goals dari Ragnar Roratmangun hanya berada di angka 0,1. Dengan skill yang dimiliki, serta pengalaman bermain di liga top Eropa yang memiliki standar tinggi, secara garis besar, Ragnar Roratmangun adalah aset berharga bagi timnas Indonesia. Ragnar dan pemain diaspora lainnya tentunya diharapkan memainkan peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan prestasi timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, pemain-pemain ini dapat menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di kancah internasional, termasuk dalam misi besar menuju Piala Dunia 2026.